Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dari perkembangan kognitif ya. Perkembangan kognitif diartikan sebagai pengetahuan bagaimana memahami lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan persoalan yang ada di dalam hidupnya. Dengan demikian itu perkembangan kognitif dapat diartikan sebagai bagaimana cara seseorang berpikir atau mengingat sesuatu untuk memecahkan persoalan yang ada di dalam hidupnya atau persoalan atau permasalahan. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan kognitif yang mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rifki. Sebelumnya saya menjawab dulu menjelaskan. Jangan. Saya tuh agak shock, nggak tahu kenapa habis ini kan yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu ada faktor hereditas dan faktor lingkungan, teman-teman. Yang pertama kita bahas faktor hereditas. Ya, di sini semenjak dalam kandungan itu anak telah memiliki sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak itu telah membawa kemungkinan apakah menjadi kemampuan berpikir secara normal, di bawah normal, maupun di atas normal. Tapi namun potensi ini tidak akan terwujud ya jika tidak ada pihak atau ada pihak yang mendukung. Ada pihak yang tidak mendukung atau tidak memberikan kesempatan anaknya untuk berkembang. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ini ada dua juga, faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan sekolah. Yang pertama kita bahas keluarga. Ya, di sini keluarga juga memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan ya, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak itu untuk berpikir luas gitu. Yaitu untuk cara yang contohnya misalkan memberikan anak itu ide-ide dan kita bisa menghargai ide anak tersebut atau bisa mengapresiasi ide anak tersebut. Dan faktor lingkungan yang kedua itu adalah sekolah ya. Sekolah ini merupakan lembaga formal ya yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan siswa atau anak tersebut. Terutama tugasnya itu adalah guru, di mana guru di situ harus berupaya untuk memberi kesempatan juga siswa pada bisa supaya bisa untuk menyampaikan ide-ide mereka di depan publik atau ya teman-teman ya, itu bisa dilatih juga karena suatu saat nanti dia besar ya suatu saat nanti dia dalam pekerjaan di situ jadi mental dia sudah terbentuk bisa mana itu secara tidak sudah ya mereka dituntut untuk bisa berani tampil di depan publik. dan cukup pasti Cukup ya kita lanjut segmen selanjutnya itu tadi kan faktor-faktor ya, kemudian kita akan menjelaskan karakteristik perkembangan kognitif masyarakat yang akan dijelaskan oleh Mas Rifki di depan ini. Langsung saja Mas Rifki ngobrol. Jadi karakteristik perkembangan kognitif itu kognitif pada masa remaja dibagi beberapa tahap yang pertama itu tahap sensori motoris umur 0 tahun sampai 2 tahun dari kecil habis lahir tuh itu tahap anak mengembangkan kemampuan persepsi, sentuhan, gerakan dan belajar mengkoordinasikan tindakannya. Kayak bayi itu kan balita dan dia cuma bisa nyentuh ya kan, terus
dia bisa gigit-gigit tadi gitu. Terus yang kedua tahap pra-operasional, itu di umur 2 sampai 7 tahun. Itu disebut tahap intuisi karena perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan suasana intuitif, dalam arti semua perbuatan rasional tidak didukung oleh pemikiran tapi oleh unsur perasaan. Itu kayak anak itu sudah tahu kayak gimana ya? Gimana mas? Apa ada tempat mas? Pembahasan untuk perkembangan kognitif sudah cukup sangat masuk. Mungkin teman-teman nanti bisa dilanjutnya searching di Google. Untuk pembahasan yang kognitif ini sudah cukup ya. Kita lanjut ke pembahasan tentang perkembangan bahasa pada masa remaja. Saya akan menjelaskan pengertian perkembangan pada masa remaja. Perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. Perkembangan bahasa adalah terjadi peningkatan kemampuan bahasanya sebagai alat komunikasi secara lisan, tertulis maupun menggunakan tanda isyarat lainnya. Itu adalah penjelasan dari pengertian dari perkembangan bahasa. Selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yang mungkin akan dijelaskan oleh saya. Mas Aris atau Mas Yoro. Oke, setelah saya memaparkan pengertian dari perkembangan bahasa tersebut, selanjutnya akan dijelaskan karakteristik perkembangan bahasa oleh Mas Aris. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Saya sudah searching di Google. Jadi Google itu menjelaskan bahwa perkembangan bahasa masa remaja adalah telah mempelajari semua sarana bahasa dan keterampilan semua performansi untuk memahami dan menghasilkan bahasa tertentu dengan baik. Sebagai contoh mungkin kita ada banyak contoh juga ya, karena kita udah berada di zaman milenial, jadi bahasa-bahasa itu udah banyak. Zaman milenial, Gen Z. Zaman Gen Z, zaman kata saya Gen Z. Oh itu beda. September dah. Beda topik. Jadi udah dibilang pas kita masuk ke zaman Gen Z atau milenial sendiri. Ada banyak kata-kata yang mungkin baru di kalangan sekarang atau baru didengar untuk orang awam. Jadi ibaratnya kita ngambil contoh kata anak-anak kota, misalnya lo gua gitu kayak lo gua, jadi kayak anak-anak yang dari pedalaman, misalnya dari kampung yang lebih sering menggunakan kata aku, kamu, kata baku lah yang sering kayak maksudku yang udah tercatat di kamus. Pas mereka ketemu kayak kata lo gua itu kayak mereka mungkin ngerasa ini bahasa apa? Bahasa baru yang mereka dengar. Mungkin Jadi kalau kayak orang Papua ngomong lu baru ya. kayak gak cocok ini kan lebih sering apa ya? Iya, Udah beda ya. udah beda, jadi kayak udah gak cocok gitu. Jadi kayak kalau kita pakai bahasa ini ke orang awam yang nggak tahu, mungkin mereka berpikir oh orang ini ngomongin saya, kalau ini ngomongin gitu, apa jelek tentang saya? Padahal enggak kan, itu kan kayak emang udah bahasa sehari-hari mereka, terus kayak bahasa yang emang udah mereka dengar, beratnya dari mereka masuk ke game sekarang, karena kan bahasa yang udah mulai banyak sekali beredar, ya mungkin ya udah kelihatan jelas lah di depan umum gimana bahasa-bahasa sekarang udah maksudnya ibaratnya udah diobrak-abrik, udah banyak bahasa-bahasa baru yang di luar bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu saja sih penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Mas Aris. Selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Akan dijelaskan oleh Mas. Oke, untuk faktor perkembangan bahasa. Oke, kita akan masuk di faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada, ini simpel semua guys, simpel semua. Tapi kita sering lupa. Pertama di kesehatan. Kesehatan itu ada dua, itu mencakup dari kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dua itu sangat berhubungan karena kalau salah satunya itu kurang, itu tidak akan membuat kita siap untuk belajar. Kemudian yang kedua ada inteligensi atau kecerdasan.
Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kita buat belajar di perkembangan bahasa. Karena setiap orang akan dianugerahi kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian di 3, status sosial. Status sosial ini. Status sosial itu kayak jabatan atau kedudukan yang kita punya di lingkungan sosial. Contohnya kayak kan ada kasus anak pejabat yang mereka sekolah dipermudah, dapat nilainya dipermudah. Nah, daftar kerjaan sudah masalah TNI itu kan yang pakatnya tinggi-tinggi. Iya. Itu biasanya oknum gitu, oknum tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Seharusnya kita objektif ya. Harus objektif. Dia kan orang kaya, orang pejabat ya bisa mengatakan. Betul. Netral. Ya, Betul sekali. Jadi status sosial ini harus kita tekankan betul karena kadang ada anak-anak yang punya kemampuan tinggi tapi kalah sama anak yang punya status sosial tinggi gitu ya. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini kayak perbedaan antara cowok dan cewek. Dia punya sesuatu yang beda. Misalnya cowok yang kuat, terus cewek dia lebih lembut, PKS. Kemudian di hubungan keluarga. Nah, misal saya sebagai anak, saya suka belajar tentang perkembangan bahasa. Tapi kan kalau keluarga saya nggak support saya belajar itu, pasti itu bakal susah juga. Jadi kita perlu benar-benar menguatkan hubungan keluarga dalam setiap proses pembelajaran. Terus, ya, mungkin nggak Mas ini. Nanti lanjut ke selanjutnya ada hubungan kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir. Ini siapa ya? Kira-kira penjelasan siapa ya? Saya lagi. Jalan sampean ini. Kita bahas sama-sama. Kita bahas bersama. Oke. Nah, kalau Mas ya tahu nggak ya apa sih hubungannya di antara kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir ini? Kurang tahu. Atau nggak ada hubungannya? Atau hubungannya cuma aja? Apa cuma aja teman hubungannya? Oke, jadi kalau hubungan antara kemampuan berbahasa dan berpikir ini pasti mereka sangat kuat sekali, Mas. Karena ketika kita mau berbahasa, otomatis kita berpikir dulu. Jadi kita kayak awalnya kita berpikir dulu baru masuk ke bahasa. Jadi antara berpikir dan berbahasa ini nggak bisa kita pisahkan. Mereka adalah hal yang saling berkaitan. Misal kita berpikir, nah berpikir itu kan pasti ada bahasa juga yang terolah di kepala. Misal kita kayak batin bahasa Indonesia apa Mas? Ngomong dalam hati. Otomatis kan kita kan kayak tetap ngomong tapi kita nggak mengeluarkan suara. Itu adalah bahasa juga tapi di dalam hati. Jadi antara berbahasa dan berpikir itu ada hubungan dan itu saya agak nggak bisa pisahkan. Ada yang mau nambahin Mas? Sudah sudah cukup sih. Dari sampean juga sudah sama kayak yang saya pikirin Luar biasa. Ini bagian hubungan sudah ya. Selanjutnya itu adalah bagian terakhir yaitu upaya pengembangan kognitif dan bahasa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Oke, mungkin kita akan bahas bersama-sama ya Pak ini. Ya. Tadi apa aja Mas? Mungkin Mas Budi juga tahu Mas Riko, atau Mas Riki atau Mas Aris ini. Mas ini kayaknya tahu seputar implikasi. Waduh. Mau tahu Di sini ada upaya pengembangan kognitif remaja dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada kesadaran terhadap kemampuan intelektual siswanya harus diukur dan dikembangkan agar potensi yang dimiliki siswa terwujud sesuai dengan perbedaan masing-masing. Jadi itu tetap harus disesuaikan seperti yang Mas Julio katakan tadi di bagian apa Mas? di bagian faktor-faktor. Tapi faktor-faktor. Yang kedua itu ada dulu menerima siswa secara positif. Jadi kalau kita kayak diomongin Mas Riko tadi kayak siswa itu pendapatnya harus didengar itu ya terus memang harus menerimanya dengan positif, tidak marah-marah gitu. Saya ada apa sih nih di sini? Mungkin yang lain bisa membantu. Ada ini ya, guru menciptakan suasana di mana siswa merasa tidak dinilai oleh orang lain. Nah, itu Di sini karena di sini siswa
merasa terpojok merasa terbiarkan. Jadi ya bagaimana di sini guru bisa sebisanya lah bisa menciptakan suasana di mana siswa ini merasa dihargai. Gitu. Selanjutnya ada apa? Bawahnya. Terus ada menerima remaja secara positif ya. Sama kayak saya tadi ya, sama yang seperti opsi nomor 2 tadi. Guru menerima siswa secara positif ya hampir sama. Kurang lebih sama. Selanjutnya ada Ya, memberikan kondisi psikologis yang aman bagi remaja untuk mengemukakan pikiran-pikiran. ya laki-laki hampir sama. Hampir sama juga. Memberikan kondisi psikologis. Karena psikologis itu penting juga bagi anak. Itu malah mental juga sebenarnya. Mental penting mental kok kata zaman anak sekarang itu mental mudah jadi. Begitu sih. Segitu aja saya pembahasan dari kita. Yes. Mungkin durasinya berapa menit? 3 jam. Berapa? 21 menit. Nggak ada bedanya sama yang teks pertama tadi. Mungkin karena durasi yang sudah sangat panjang, kita sudahi saja berbicara pada sore hari ini. Sebelumnya kita mengucapkan minta maaf kalau ada ucapan yang tidak pantas atau mungkin penjelasan kami agak kurang ya. Dan kami mengucapkan terima kasih juga atas perhatiannya teman-teman. Dan ya sudah itu saja. Di sini kan kita sama-sama belajar. Sama-sama. Karena kita ini kan calon guru, calon pendidik. Jadi Sebelum jadi guru kita harus belajar bagaimana kita mengisikan murid-murid kita. betul sekali. Kita closing saja. Sekian podcast dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Jangan lupa subscribe.